Hai 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 hai, ketemu lagi nih dengan Kak Elia. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo kita mulai. Shalom adik-adik semuanya. Kita tetap merenungkan firman Tuhan ya, melalui gerakan cinta Alkitab ini. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Ibrani pasal 12 ayat 12 dan 13. Yuk kita baca bersama. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Adik-adik, untuk memudahkan kita dalam merenungkan firman Tuhan ini, yuk dengarkan cerita dari kakak. Shalom adik-adik terkasih. Kakak senantiasa berdoa, kiranya adik-adik dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan. Adik-adik, dalam Yohanes pasal 5 ayat 1-9 dikisahkan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Adik-adik pernah mendengar tentang kolam ini? Kolam Bethesda ini terletak di Yerusalem. Nah, kolam ini memiliki 5 serambi dan tiap-tiap hari serambi itu penuh dengan orang sakit. Ada yang sakit buta, timpang, lumpuh, dan sebagainya. Sewaktu-waktu ada malaikat yang mengguncang air di kolam Bethesda ini. Dan siapapun yang pertama kali memasukkan dirinya ke dalam kolam akan menjadi sembuh. Jadi banyak deh orang sakit berebutan untuk masuk ke dalam kolam Bethesda itu. Nah, suatu hari Yesus sedang berjalan di dekat kolam itu dan ia melihat ada seorang yang lumpuh. Orang yang lumpuh ini tidak bisa bergerak, jadi ia hanya berbaring saja. Dan orang ini sudah menderita lumpuh selama 38 tahun. Wow, bisa adik-adik bayangkan betapa lamanya ia menahan sakit. Nah, sedihnya tidak ada seorang pun yang membantunya untuk masuk ke dalam kolam ketika ada guncangan. Jadi ia tidak bisa sembuh. Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Maukah engkau sembuh? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Adik-adik yang hebat, saat Tuhan Yesus menyuruh orang lumpuh itu mengangkat tempat tidurnya dan berjalan, itu nggak gampang loh. Orang itu sudah 38 tahun sakit dan badannya nggak pernah bergerak, lumpuh. Untuk menggerakkan badannya, pasti membutuhkan usaha yang keras. Saat Yesus menyuruhnya bergerak, ia sudah disembuhkan dari perkataan Tuhan. Tapi andaikan ia diam saja, ia pasti akan terus lumpuh kan? Ia bergerak dan berusaha bangun dengan segenap tenaganya. Dan ia sembuh. Adik-adik terkasih, betapa luar biasa ya orang lumpuh itu mengalahkan kelemahannya. Kita perlu mencontoh perjuangannya. Nah, adik-adik semua, mungkin kita juga mempunyai kelemahan. Bahkan ada pepatah loh yang mengatakan bahwa semua orang pasti memiliki kelemahan. Begitu juga dengan kakak dan juga adik-adik semua. Tidak peduli sehebat, setangguh, sekuat atau sepintar apapun kita punya kelemahan masing-masing.
Mungkin adik-adik memiliki kelemahan di bidang tertentu, atau mungkin pelajaran tertentu, seni, atau olahraga. Kelemahan memang merupakan bagian dari hidup kita, tapi itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa kita perbaiki. Renungan kita hari ini dalam Ibrani pasal 12, ayat 12 dan 13 berkata, "Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh." Adik-adik hebat semua, kita tidak boleh membiarkan diri kita untuk menjadi lemah dan goyah. Karena itu, penting bagi kita untuk mengatasi kelemahan dan memperkuat diri kita. Berusahalah sungguh-sungguh dengan mempelajari sesuatu yang membuat kita lemah. Jika kita lemah dalam pelajaran tertentu, pelajari pelajaran itu dengan lebih sungguh-sungguh. Atau jika kita lemah dalam hal seni atau olahraga, pelajari juga dengan lebih kerja keras. Dan mintalah kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan pasti senantiasa menolong adik-adik, sehingga adik-adik mampu mengalahkan kelemahan itu. Adik-adik, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong aku untuk mampu mengalahkan kelemahanku. Amin.